Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan sehingga masih bisa melanjutkan pembelajaran fikih pada pertemuan kali ini. Oke, tetapi sebelumnya kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga doa kali ini bisa membawa kita keberkahan, yang terutama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, saya absen terlebih dahulu. Mulai dari Miftahul. Hadir? Ada enggak? Wafa hadir. Oke anak-anak, kali ini absen sudah cukup. Ini ada teman kalian yang tidak berangkat satu. Semoga pertemuan yang akan datang bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran fikih pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang puasa. Baik anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu puasa? Nah ini pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, dan jimak sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Itu antara lain pengertian puasa. Lanjut. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Itu. Selanjutnya ada macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukumnya puasa dapat dibedakan menjadi 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh. Nah, di situ ada masing-masing pengertian tersendiri. Seperti puasa wajib, yaitu puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Nah, terus puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu antaranya pengertian-pengertian. Dan lain sebagainya, itu ada puasa haram, puasa makruh, seperti itu. Lanjut. Poin ketiga, ada syarat, rukun, dan sunnah puasa. Di sini syarat wajib puasa, beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari haid dan nifas, dan mampu melaksanakan puasa. Syarat sahnya puasa itu antara lain Islam mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang dinamakan mumayyiz. Lalu syarat sahnya puasa yang ketiga, suci dari haid dan nifas, dan juga bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Itu antara lain syarat sahnya puasa. Lanjut.
tentang rukun puasa. Itu pertama niat, yakni bersengaja untuk melakukan puasa. Jika puasa wajib niat dilakukan pada waktu malam hari sebelum terbit fajar. Dan jika puasa sunnah boleh siang hari sebelum tergelincir matahari. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu rukun puasa yang harus dilakukan. Adapun sunnah puasa itu antara lain makan sahur, mengakhirkan makan sahur, menyegarkan berbuka puasa jika telah tiba waktunya, berbuka yang manis atau dengan makan kurma, membaca doa berbuka puasa, memberikan buka puasa kepada orang yang sedang puasa, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus, dan yang terakhir memperbanyak sedekah. Sebenarnya masih banyak lagi tentang sunnah puasa, dan itu antara lain seperti itu. Adapun hal-hal yang makruh dan membatalkan puasa, yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. 1. Berkumur berlebihan, menyikat gigi, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, berkata kotor, keji, dan mencaci maki. Itu antara lain hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum secara dengan sengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan, keluar darah haid atau nifas, keluar mani yang disengaja, muntah dengan sengaja, hilang akal, murtad atau keluar dari Islam, dan memasukkan sesuatu ke salah satu lubang anggota tubuh. Itu jelas hal-hal yang membatalkan puasa. Ini anak-anak doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'a wa batalatil nguruku wa sabbatal ajru insyaallah. Itu doa berbuka puasa. Lah ini anak-anak bisa menghafalkan doa berbuka puasa. Ini juga termasuk sunnah tadi kan. Iya, bisa dihafalkan nanti di rumah ya. Adapun poin nomor 6 yaitu hikmah puasa. Ibadah puasa itu mengandung beberapa hikmah, diantaranya sebagai tanda terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belajar disiplin, puasa mengajak kita untuk disiplin waktu, kapan kita memulai berpuasa dan kapan kita harus mengakhirinya. Memupuk rasa belas kasihan kepada sesama. Di akhirat nanti akan disediakan satu pintu surga yang disebut dengan rayyan atau pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Itu jadi hikmah puasa yang luar biasa ini bisa diterima di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir akan menjadi badan sehat. Itu antara lain tentang hikmah puasa. Macam-macam puasa, itu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh, puasa kafarat, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentang puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Dijelaskan dari hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas sholati wa itaiz zakati wa hajjal baiti wa shaumi ramadhana. Itu adalah hadis dari rawahu Bukhari Muslim wa Ahmad tentang puasa Ramadan, yaitu puasa wajib. Poin B, puasa nazar. Pengertian puasa nazar. Nazar adalah janji akan melakukan kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan suatu kebaikan yang asalnya tidak wajib jika dinazarkan menjadi wajib menurut hukum Islam. Jadi puasa nazar adalah puasa yang dinazarkan dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab terjadinya puasa nazar. Puasa nazar terjadi karena seseorang telah berjanji
akan berpuasa jika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kebaikan. Misalnya jika lulus sekolah yang akan berpuasa, saya akan berpuasa selama 3 hari, itu contohnya. Terus jika saya mendapatkan nilai bagus, maka saya akan berpuasa selama 7 hari, itu misalnya, dan lain sebagainya gitulah. Poin C, puasa kafarot. Pengertian puasa kafarot. Kafarot berarti denda atau tebusan. Puasa kafarot berarti puasa yang dilakukan untuk memenuhi denda. Ini ada antara lain macam-macam puasa kafarot. Puasa kafarot di dalam ibadah haji, puasa kafarot karena melanggar sumpah atau janji, puasa kafarot karena melanggaran puasa Ramadan. Dan kafarot bagi seseorang yang melanggar sumpah atau janji adalah sebagai berikut: memberi makan kepada 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, memerdekakan budak, dan puasa selama 3 hari. Itu antara lain kafarot bagi seseorang yang melanggar sumpah atau janji, yaitu antara lain ada 4 tadi yang sudah dibahas. Kafarot bagi orang yang melanggar langgaran puasa Ramadan adalah membebaskan budak berlian. Terus apabila tidak mampu membebaskan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu bila berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tidak kuat, maka harus memberikan sedekah kepada 60 fakir miskin dengan makanan pokok yang menyenangkan. Poin D, puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Adapun macam-macam puasa sunnah yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ada puasa Arafah yang dikerjakan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Ada puasa Ngasuro yang puasa dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Puasa pada bulan Sya'ban, puasa Senin dan Kamis. Dan adapun puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Dan selanjutnya masih banyak lagi, ada puasa haram dan ada puasa makruh. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang tinggal kalian Bapak Guru kasih tugas, yaitu diskusikan tentang macam-macam puasa, ketentuan-ketentuan yang ada pada pelaksanaan puasa. Nah, coba kalian membentuk menjadi 5 kelompok dari sekarang. Baiklah anak-anak, mungkin waktu Bapak sudah habis, bisa diteruskan di pertemuan yang akan datang. Itu tugas untuk PR saja, bisa diulas di pertemuan yang akan datang. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.